Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan materi terkait keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Akraf Naufal dengan NIM akhir 44. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait pengertian keselamatan kerja di laboratorium. Itu merupakan suatu serangkaian langkah dan prosedur yang harus diterapkan. Gunanya itu untuk menjaga keselamatan dan kesehatan individu yang bekerja di laboratorium. Itu untuk menghindari suatu bahaya yang dapat terjadi atau timbul dari berbagai bahan kimia, peralatan, dan juga metode yang digunakan di laboratorium. Selanjutnya ada APD laboratorium atau alat pelindung diri. Ini biasanya digunakan dengan tujuan itu untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan atau bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari berbagai bahan kimia yang ada di laboratorium maupun alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, ini digunakan dan dipakai itu tujuannya itu untuk melindungi diri. Nah, di sini biasanya itu ada kacamata keselamatan, sarung tangan laboratorium, jas laboratorium, kemudian penutup kepala, masker pelindung, apron, dan juga sepatu. Hal-hal tersebut itu harus diperhatikan agar kita dapat aman ketika melakukan praktikum di laboratorium. Kemudian di sini ada alat-alat di laboratorium. Nah, alat-alat di laboratorium ini biasanya itu digunakan sebagai eh, peralatan yang nantinya kita gunakan untuk seperti mencampurkan bahan-bahan kimia ataupun lain-lainnya. Nah, di sini itu ada labu ukur, gelas breaker, kemudian ada Erlenmeyer, gelas ukur, kemudian ada cawan Petri, tabung reaksi, buret, pipet tetes, spatula, batang pengaduk, kemudian ada pembakar bunsen, kemudian ada kaki tiga, ada rak tabung reaksi, alu dan mortar, corong gelas, cawan porselin, dan penjepit kayu. Nah, alat-alat tersebut kita itu harus menggunakannya dengan hati-hati. Apabila tidak berhati-hati, nanti kita dapat eh, terdapat berdampak kepada diri kita sendiri. Seperti contohnya itu nanti misal gelas Erlenmeyer pecah, nanti itu kita dapat terluka apabila tidak menggunakan APD yang sudah dijelaskan tadi. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati ketika menggunakan alat-alat di laboratorium dengan tujuan agar ketika melakukan praktikum, diri kita ini aman. Kemudian di sini ada simbol K3 laboratorium. Yang pertama ada simbol bahan kimia dan juga ada keselamatan laboratorium. Nah, di sini itu ada simbol mudah meledak. Ini biasanya itu pada bahan kimia seperti TNT, NH4, NO3. Dan kemudian ada beracun atau toksik. Ini biasanya pada bahan metanol dan benzena. Kemudian untuk bahan yang mudah terbakar itu biasanya seperti etanol dan juga aseton. Kemudian ada korosif. Ini biasanya itu seperti bahan kimia yaitu asam klorida. Kemudian yang berbahaya terhadap lingkungan itu ada petroleum hidrokarbon, kemudian ada teroksidasi. Ini biasanya bahan kimia seperti hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Kemudian yang ada bahan kimia yang menyebabkan iritasi yaitu kalsium klorida, natrium hidroksida. Nah, pada simbol bahan kimia ini menjadi suatu pertanda bahwa pada bahan-bahan kimia tersebut memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan atau sudah diartikan dalam simbol yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada simbol keselamatan laboratorium. Di sini ada animal hazard, kemudian ada sub-instrument hazard, kemudian ada head hazard, glassware hazard, kemudian ada chemical hazard, electrical hazard, ion phase hazard, kemudian ada fire hazard, kemudian ada biohazard, kemudian ada laser radiation hazard, kemudian radioactive hazard, dan juga explosive hazard. Nah, ini biasanya simbol-simbol tersebut merupakan simbol-simbol yang berada di laboratorium. Gunanya itu untuk sebagai pertanda bahwa pada laboratorium tersebut terdapat hal-hal yang dapat membahayakan sehingga kita
harus berhati-hati ketika ingin melakukan praktikum di laboratorium tersebut. Seperti contohnya itu animal hazard. Nah, ini biasanya itu terdapat hewan yang sudah diberi racun atau sudah disuntikan bermacam zat-zat dari hasil eksperimen. Dan itu apabila kita tidak berhati-hati, maka kita akan tergigit atau tercakar. Itu nanti dapat melukai diri kita sendiri, yaitu nanti dapat menyebabkan infeksi atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, mungkin seperti itu gambarannya terkait simbol keselamatan laboratorium. Kemudian selanjutnya ada pertolongan pertama P3K. Nah, untuk pertolongan pertama P3K ini biasanya itu digunakan untuk apabila ada kecelakaan pekerja di laboratorium yang masih bisa ditangani sebelum dibawa ke pihak medis atau seperti rumah sakit. Nah, di sini itu ada seperti masker, buku panduan, ada betadin, ada sarung tangan sekali pakai, kemudian ada senter, ada peniti, ada gunting, ada pinset, ada hansaplast, kemudian ada kasa steril. Nah, hal-hal tersebut ini sangat penting. Contohnya itu seperti masker. Itu sudah dijelaskan di yang pertama tadi yaitu APD. Itu masker itu digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari eh, bahan-bahan kimia yang mungkin nanti dapat terhirup sehingga menyebabkan penyakit. Kemudian ada lagi betadin ini digunakan sebagai penetralisir dari luka apabila ada luka agar tidak terjadi infeksi. Kemudian ada senter ini digunakan apabila ada seseorang yang pingsan agar nanti bisa digunakan di bagian mata gitu disenterkan. Kemudian juga ada gunting, ini digunakan untuk nanti sebagai eh, alat pemotong dari Hansaplast atau kasa steril untuk proses penanganan kecelakaan. Nah, selanjutnya ada potensi bahaya. Di sini ada 6 potensi bahaya, yaitu bahan kimia berbahaya, agen biologi, kebakaran dan ledakan, pelatan yang beresiko, radiasi, dan ergonomi. Nah, potensi-potensi tersebut dapat terjadi apabila para pekerja itu tidak memperhatikan SOP yang ada di laboratorium dan juga tidak memperhatikan K3K3 yang harus diterapkan di laboratorium. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum melakukan praktikum, para pekerja itu harus mengetahui hal-hal yang berbahaya di laboratorium dan cara menanganinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada upaya pencegahan kecelakaan di laboratorium, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal-awal, yaitu memakai alat pelindung diri APD, kemudian juga mencuci tangan sebelum beraktivitas, memperhatikan peraturan dan tanda peringatan, melakukan eksperimen dan pengawasan ahli dengan pengawasan ahli, dan juga memahami bahan-bahan yang digunakan, dan juga membuang limbah dengan tepat. Karena hal-hal tersebut ini sangat penting sebagai pencegahan kecelakaan di laboratorium. Dan apabila tidak diterapkan, maka kecelakaan-kecelakaan itu akan semakin beresiko terhadap para pekerja. Kemudian ada langkah-langkah penanganan kecelakaan di laboratorium. Untuk langkah-langkah itu, yang pertama kita harus mengetahui letak alat-alat bantu keamanan ditempatkan. Kemudian ada cacat kimia yang terciprat ke mata, itu harus segera dicuci dengan air yang mengalir dari keran selama kurang lebih 10 menit dan segera periksakan ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada zat-zat yang mengenai kulit dan baju harus segera dicuci dengan air yang banyak. Yang keempat, zat-zat yang masuk ke dalam mulut harus segera dikeluarkan dengan berkumur-kumur dengan air yang banyak. Yang kelima, bersihkan segera alat-alat gelas yang pecah dan buanglah ke tempat pembuangan khusus. Kemudian yang keenam, perhatikan baik-baik petunjuk penanganan kecelakaan laboratorium. Yang ketujuh, laporkan ke pengawas laboratorium dengan segera mengenai semua kecelakaan yang ada pada laboratorium. Mungkin sekian dari saya. Itu saja pemaparan terkait materi keselamatan kerja di laboratorium. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.